Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah, semoga pelajaran yang kalian dapat hari ini akan berguna bagi kalian. Amin. Tahukah kamu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Nah, hak di sini intinya adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, berarti yang harus kita dapatkan itu adalah hak kita. Tuh, kalian sudah pasti pernah atau sering mendengar, ini hak saya, gitu kan. Nah, tapi tahu nggak sih arti sebenarnya? Arti sebenarnya itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, dalam hal ini berarti yang harus. Nah, itu kita garis bawahi harus atau diwajibkan. Nah, berarti kan sesuatu yang harus atau yang diwajibkan itu disebut kewajiban. Dan apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Maksudnya adalah jadi kewajiban atau segala sesuatu itu kita yang tanggung sendiri gitu, kita yang menanggung jawabkannya tuh. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia adalah 1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kita bahas ya satu-satu atau per poinnya. Yang pertama itu setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Maksudnya adalah kita itu tinggal di negara hukum dan kita itu berhak mendapatkan perlindungan atau dilindungi oleh hukumnya. Yang kedua, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebenarnya kita itu berhak atau memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak itu dari negara karena kita sebagai warga negaranya. Yang ketiga, tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kalian sebagai siswa itu jika tidak mendapatkan pendidikan, kalian harus protes. Kenapa? Karena merupakan hak kalian sebagai warga negara itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang keempat, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi
sesama warga Indonesia tidak ada saling ketimpangan gitu, maksudnya tidak dibeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, yang pejabat dan warga biasa gitu. Kita memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya, 5. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Jadi, kita itu sebagai individu atau sebagai warga negara bebas memilih atau memeluk atau mempercayai agama kita gitu. Kita mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau Konghucu atau lainnya, kita berhak memilih dan tidak ada yang boleh melarang karena itu hak kita. Yang keenam, setiap warga negara Indonesia berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh. Nah, jika ada yang ingin memecah belah kita, itu hak kita untuk mempertahankan wilayah negara kesatuan kita. Yang ketujuh, setiap warga negara Indonesia bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Maksudnya adalah kita bebas untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat kita gitu. Maksudnya jika kita berkumpulnya dalam hal yang positif ya, bukan dalam hal yang negatif gitu. Lanjut, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Pertama, manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita hak kita terpenuhi atas pendidikan, nah kita itu manfaatnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus yang kedua, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu peningkatan perekonomian warga negara dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan hukum, yaitu terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Nah, ini kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, kita itu wajib saling menghormati antar umat beragama. Ya, tidak boleh saling menghina, mengejek, ataupun mendiskriminasi antar umat beragama. Yang kedua, wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 12 tahun. Jadi, kalian sampai SMA itu wajib untuk bersekolah ya. Yang ketiga, wajib mentaati peraturan yang berlaku. Ya, maksudnya sini peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Yang keempat, wajib menjaga lingkungan sekitar. Yang kelima, wajib mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah tadi materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.